wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah masuk daripada akhir-akhir 10 kedua daripada bulan suci Ramadan. Maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan insyaallah berakhirnya daripada 10 yang kedua ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kita masuk di 10 terakhir. Mudah-mudahan sesuai daripada hadis baginda Nabi Muhammad SAW, wa akhiruhu idhqul minan nar, dan akhirnya itu adalah pembebasan daripada api neraka. Makin semangat lagi insyaallah untuk memperjuangkan daripada rohani kita, jasmani kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan. Tadarusnya, tilawatul Qur'annya, qiyamul lailnya, tarawihnya, i'tikaf di masjidnya, dan jangan sampai lupa bahwasanya di 10 terakhir itu ada yang namanya Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya, malam yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan sebab kita istiqomahnya kita, qiyamul lailnya kita, kemudian istiqomahnya kita tadarus Al-Qur'annya, istiqomahnya kita dengan wiritan-wiritan, wabil khusus wiritan daripada Ramadan, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Perbanyak daripada bacaan tersebut. Ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mendapatkan daripada malam Lailatul Qadar. Pagi kita baca, lagi bengong kita baca, pas lagi nonton TV kita ingat kita baca, lagi nyuci piring ibu-ibu ingat baca itu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jangan baca habis tarawih doang. Habis tarawih baru baca, udah kelar tarawih lagi dibaca-baca. Ya, bagaimana mau mendapatkan daripada Lailatul Qadar? Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya membahas 2 hal hari ini terkait daripada pertama terkait daripada permasalahan puasa. Nanti kelar permasalahan puasa yang saya bahas, langsung buka pertanyaan. Siapa mau nanya? Mau ibu-ibu mau nanya? Silakan. Insyaallah hal-hal yang berkaitan tentang masalah ibadah, jangan berkaitan tentang masalah dapur ya. Ustaz, kagak ada beras di rumah, nggak ngomong sama saya. Ya, ngomong ke bapaknya gitu kan. Ya. Terus kemudian terkait daripada masalah zakat fitrah. Ya, nanti kita buka sesi tanya jawab. Ya, masalah puasa, kemudian zakat fitrah, kemudian sesi tanya jawab. Insyaallah jam 6 kita kelar. Ya, mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Makruhatus shaum. Kita membahas daripada makruh-makruhnya puasa. Ini jarang orang yang paham atau mengecilkan daripada segala sesuatu yang makruh. Makruh ini. Ya, kita berharap istimewa. Puasa kita ini adalah puasa yang istimewa, spesialis. Karena puasa umumnya setahun sekali, dan ini juga hukumnya wajib. Kita ingin puasa kita puasa yang sempurna, walaupun kalau kelihatannya nggak mungkin puasa kita sempurna. Berharapnya adalah puasa kita sempurna. Yang pertama adalah al-alat. Apa itu al-alat? Al-alat itu bermain-main dengan air. Ya, kumur-kumur, gitu maksudnya. Ya, kalau orang wudu di luar puasa, maka madmadah itu cara seperti itu tuh, itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Wudu tuh begitu hukumnya sunnah. Ibu wudu tuh jangan begini nih. Gitu. Ya, jangan. Wudu
Ya, ketika kumur-kumur masukin air ke mulut, kemudian itu kalau lagi kagak puasa. Ustaz, kalau misalnya pas waktu maghrib, waktu isya saya wudu begitu boleh, nggak jadi masalah. Memang sunnahnya seperti itu. Coba kalau lagi waktu zohor kumurnya 3 kali, yang keluar 2, nah satunya kemana tuh tadi? Ya kan? Ya, itu mah batal jadinya. Ya. Karena apa? Khawatir nanti bakalan masuk gitu. Ya, main-main air seperti itu khawatir nanti bakalan masuk. Lebih dekat ke masuk dibanding kagak. Lebih dekat ke masuk dibanding orang lebih dekat masuk dibanding kagak. Kemudian yang kedua adalah tazawwaq. Tazawwaq itu nyicipin. Nah, nyicipin makanan biduni hajat. Kalau nggak ada hajat, nggak ada sebab. Tapi kalau ibu-ibu lagi masak nyicipin makanan tuh boleh. Ingat, nyicipin makanan itu nih pakai kelingking. Taruh tuh di anu sop, ya, taruh di anu sop atau taruh di piring. Tuh, coel, cicipin ke lidah. Ya, jangan satu gituan diuyup. Itu benar bukan nyicipin. Ya, nih cara nyicipin nih. Kan panas tuh, sayur tuh Pak, panas. Kan ada tuh piring, dikit ya. Tuh, colek ke lidah. Langsung ke nih, gila pengen mau cuma segitu doang. Daripada batal ya. Ya, itu biduni dihajatin enggak makruh. Tapi kalau kagak ada hajat, enggak ada hajatnya, tahu-tahu bocah atau bapaknya mendapur masak apa Mak? Ini nih opor ayam. Nah, cobaan nyicipin kan kita enggak ada hajat bapak-bapak. Ya, dia nyicipin. Nah, itu enggak bisa. Itu hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Kemudian al-ihtijam. Apa itu ihtijam? Mengeluarkan darah. Kalau kata bahasa sekarang bekam ya. Bekam itu hukumnya makruh. Bekam itu nggak batalin puasa. Bekam itu tidak membatalkan puasa. Cuma hukumnya jadi makruh. Penyebabnya apa? Karena tuh darah keluar, akhirnya badan jadi lemas. Nah, itu hukumnya. Dari dikit-dikit aja kita. Yang penting udah langsung dicerna, udah langsung mengerti. Kemudian majul ma ba'da iftar, buang air. Buang air itu bukan buang air, buang air setelah buka puasa. Buang air setelah buka puasa. Waktu buka puasa dia minum. Ketika dia minum, air yang ada di mulut dia buang, itu makruh. Ya. Air yang ada di mulut dia buang, kecuali airnya kagak enak atau airnya kecampur sesuatu. Tapi kalau nggak ada apa-apa, tahu-tahu airnya dibuang atau kumur langsung dibuang, nggak boleh tuh. Di waktu buka itu makruh. Karena apa? Waktu-waktu di situ lah tuh, waktu-waktu Allah lagi memberikan bukaan rahmat yang sebesar-besarnya terhadap orang yang berbuka. Makanya jangan coba-coba lagi tahu-tahu bukan minum langsung buang air. Ya, dimuntahin tuh airnya yang ada di mulut itu nggak boleh. Ya, nggak boleh, itu hukumnya makruh. Kadang-kadang ada sebagian dari kita yang biar enak, mulut kita biar enak, habis enak baru kita minum. Ya, jangan langsung aja nggak apa-apa minum. Ya, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya al-ghuslu bil indimas walau kana al-ghuslu wajiban. Mandi nyelam, berenang ya. Berenang itu makruh. Makruh, enggak batalin, tapi makruh. Tapi kemungkinan besar enggak gara-gara nyelam nanti ada yang masuk. Bisa jadi enggak gara-gara nyelam di badan kita, semuanya nyelam ke air, kemudian air ada yang masuk. Kupingnya kemasukan. Bisa jadi enggak? Bisa jadi, bahkan
Ustaz, kalau misalnya mandi wajib saya, perempuan nih misalnya, perempuan habis hamil ya, atau bapaknya habis main-main, kemudian mandi wajib, nggak usah saya terusin, main apa ya, ya. Kemudian mandi tapi kedinginan, masya Allah nggak kuat, posisi dingin, nggak ada air panas di rumah misalnya, kita nggak ada water heater ya, water heater kagak ada tuh, kita kagak punya tuh, yang air panas kagak punya. Kalau pengen mau mandi air panas kudu ke Subang dulu, ke Ciater misalnya ya. Tuh kita nggak punya tuh kayak gitu. Ya Allah, akhirnya kemudian mandi habis subuh boleh tapi makruh ya, boleh. Batal puasanya enggak batal kalau dia punya hadas besar. Kalau punya hadas besar, kalau mandinya nyelam makruh juga ya. Makanya kalau mandi wajib itu yang enak itu pakai selang ya, enak tuh selang, beran pakai selang, pakai shower gitu ya, selang gitu. Oke, kalau udah berumah tangga, gimana caranya bikin itu model kayak gitu? Ya, itu adalah sesuatu yang khusus buat orang muslim itu modelnya kayak gitu. Harus kudu ada pancoran di dalam kamar mandinya. Ya. Karena yang namanya kita manusia dewasa, udah pasti nanti ya bakal main air tuh. Ya, tuh mandi, nggak ada khawatir tuh air istimewa, air mustamar, nggak ada khawatir karena langsung pancor. Ya. Kecuali kalau memang rumah kita rumah zaman dahulu, rumah-rumah dulu yang buangnya itu gede-gede, kan gitu ya. Kan rumah zaman dulu kan buangnya gede-gede banget tuh, airnya banyak. Lah rumah zaman sekarang ngikutin perumahan, cuma bilang kecil segitu doang, bagaimana mandinya? Ya, air nggak sampai daripada 2 bulan. Mandinya kadang hati-hati, bisa menjadikan air yang sudah mandi nyampe ke kita bisa masuk ke dalam bak, yang pada akhirnya air menjadi mustahmal. Apa itu air mustahmal? Air yang sudah dipakai karena dengan sebab dia mandi wajib ataupun dengan sebab dia berwudu. Ya. Tuh mustahmal, nggak boleh. Tuh. Kemudian selanjutnya as-siwak ba'da zawal. Bersiwak setelah matahari tergelincir. Ini sebenarnya ada 3 versi. Ada 3 versi. Versi yang pertama ini, versi yang lebih afsah. Ya, bersiwak setelah tergelincirnya matahari itu makruh, artinya waktu zuhur. Siwak ya, ntar saya jelaskan. Kemudian versi yang kedua sama sekali emang nggak boleh. Dari mulai habis subuh nggak boleh. Itu versi kedua, pendapat ulama. Versi yang ketiga pendapatnya Imam Nawawi rahimahullah. Itu boleh tapi ba'da asar. Boleh sampai ba'da asar. Jadi ba'da zuhur dia bersiwak, siwakan boleh. Adapun kalau gosok gigi pakai odol makruh. Ya. Habis sholat subuh, habis azan subuh, bapak ibu gosok gigi pakai odol makruh. Apa penyebabnya? Penyebabnya itu adalah sandarnya hadis Nabi SAW. Luhufu famus shahib atyabu 'indallahi min rihil nisib. Mulutnya orang yang berpuasa itu, bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih dicintai nama Allah, lebih wangi di hadapan Allah daripada minyak kasturi. Jangan dimainin. Itu pandangannya menurut Allah, karena Allah cinta
Nabi Muhammad SAW jangan dimain-mainkan. Itu keutamaan yang dimaksud adalah keutamaan orang yang berpuasa. Bau mulutnya aja itu dicintai oleh Allah gitu. Bau mulutnya aja itu lebih baik daripada minyak kasturi di sisi Allah. Tuh, keistimewaan orang yang berpuasa. Adapun kalau pakai odol, bagaimana caranya kalau pengen mau sikat gigi pakai odol? Sebelum subuh. Waktu imsak, boleh waktu imsak namanya juga imsak. Imsak itu artinya danger, peringatan, warning, peringatan. Ya. Boleh masih makan, boleh masih minum, boleh dipercepat. Kalau nggak ada apa-apa, nggak usah ngelakuin sesuatu yang membatalkan daripada puasa. Makanya ajarin anak-anak kita dari mulai sekarang. Apa itu ajarinnya? Ajarin kalau lagi waktu imsak, nah udah imsak buruan. Gitu. Ya, udah imsak buruan. Maksudnya apa? Memperingatkan terhadap mereka bahwasanya waktu imsak itu udah kagak boleh melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Tapi itu peringatan. Peringatan. Ya. Kalau memang nggak ada apa-apa, ya udah kita udah nggak perlu lagi untuk melaksanakan hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Ustaz ngerokok dulu ya. Kali dia siang-siang udah kagak boleh ngerokok. Terus gara-gara kagak ngerokok, udah waktu imsak akhirnya johor rokok. Ngomongnya kagak belum ngerokok tadi waktu imsak. Jadi seperti itu ya. Kemudian lagi kasratus sab' wan nawm wal khauf fi ma la ya'ni. Kekenyangan itu kasratus sab', kekenyangan kekenyangan itu makruh. Artinya apa? Sahur apa kenyang. Itu makruh. Ya, sahur apa kenyang. Sahur seadanya. Cuma kayaknya kalau kita sahur insya Allah gak ada yang kenyang ya kalau sahur ya. Soalnya mantap sih ngantuk. Apalagi sekarang kelihatan. Ya ibu-ibu udah kelihatan sekarang lagi pada ngantuk. Ya Allah, saya duduk di masjid kayak didongengin sama Ustaz. Ya, sama bapak-bapaknya kayak apalagi lagi pada nyender. Ya Allah, udah sampai ke Cikampek kali itu. Ya nggak perlu bisa diomongin sama saya. Ya nggak apa-apa. Ya dapat pahala dulu tidur di sini dapat pahala. Kalau bisa gue batal. Ya. Benar, kebanyakan tidur juga. Kebanyakan tidur. Ya, kebanyakan tidur juga hukumnya makruh. Wal khawdu fi ma la ya'ni. Ini artinya maksudnya begini. Banyak ngasohnya. Ya, banyak ngasohnya kalau dalam artian tuh bernaung nggak ada sebab. Berarti maksudnya itu banyak ngasohnya. Itu apa diajarin oleh ulama-ulama kita itu seperti itu. Apa tuh? Kenapa seperti itu menjadi makruh? Li'anna dzalika yadhhabu asrusu. Karena sesungguhnya hal yang seperti itu menghilangkan asarnya puasa, menghilangkan daripada bekas puasa. Nggak ada puasanya. Ya, rasa puasanya tuh kagak ada. Coba orang beda dari pagi beraktivitas sampai sore sama orang yang tidur dulu beda puasanya. Yang tidak rasanya sekarang mah ya puasa ya orang kerasa pisan, mayor tidur dulu bisa jadi kada kerasa kan gitu ya. Coba. Nah, itu adalah sesuatu hal yang memakruhkan daripada puasa. Kemudian tadi saya lupa apa sih? Ya, oke sebelum saya ingat, ada yang mau ditanya terkait masalah puasa? Pak, ibu-ibu kali ada yang mau nanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalam keadaan puasa keluar darahnya umpamanya kena pisau atau kebaduk itu membatalkan puasa itu.
keluar darah karena ibu-ibu misalnya lagi motong-motong keluar pisau gitu ya, ke apa ya, gores ataupun padu ataupun yang lain. yang lebih parah lagi nih, kecelakaan. Alhamdulillah men, kecelakaan berdarah banyak, batal nggak batal? Salah. Yang batal itu kalau dikasih teh hangat itu batal. Ya. Oh minum kasih teh hangat, minum batal. Keluar darah itu agak batal. Jadi ya, keluar darah yang batal itu adalah keluar darah dari rahim perempuan itu, enggak batal. Itu pun kalau nifas, wiladah dan haid. Tapi selebih dari 3 itu maka tidak membatalkan puasa. Ada ibu-ibu misalnya keluar darah istihadah. Keluar darah istihadah itu adalah darah penyakit di luar daripada darah haid. Haid sampai 15 hari gak kelar-kelar. Selebih daripada 15 hari itu adalah darah istihadah. Maka dia harus wajib sholat dan dia harus wajib melaksanakan puasa Ramadan. Hati-hati itu. Jadi seperti itu. Kemudian juga banyak juga dari orang-orang yang melaksanakan daripada habis bersih, orang-orang haid itu banyak yang ninggalin sholat. Gak Ustaz, apa orang haid itu jadi dapat bonus untuk kagak sholat? Enggak semua dapat bonus. Dia haid di waktu asar jam 5, maka yang harus dia ganti adalah sholat asarnya karena dia belum sholat asar tadinya. Gitu ya. Kemudian dia ketika dia mandi, dia nggak tahu tuh tadi kapan tuh dia sucinya. Tahu-tahu ketika dia lihat dia udah suci, maka dia harus lakukan sholat yang terakhir itu. Misalnya kalau dia tadi dia mandi waktu jam 6 pagi, maka dia harus melaksanakan daripada qadha subuh. Jadi seperti itu. Jangan sampai kita ninggalin daripada sholat. Ada lagi? Ada lagi kan? Ya rebel. Kalau kita muntah atau mungkek, kalau muntah kan banyak tuh ya. Kalau mungkek sedikit. Misalnya yang ketelan apa gitu membatalkan puasa juga kan? Ketelan? Iya. Ketelan batal. Yang muntah, yang nggak sengaja ini kan ya. Muntah, terus mungkek kecil tapi ada yang ketelan tuh. Ketelannya itu udah ada di rongga mulut, dalam keadaan di sini. Dalam keadaan di tenggorokan. Kalau dalam keadaan di tenggorokan enggak. Kalau posisinya ada di tenggorokan, misalnya kayak orang enak ya, posisinya masih ada di tenggorokan, kemudian ketelan kan rada pahit ya. Pahit ya, ketelan rada pahit itu nggak batal. Tapi kalau rongga udah ada di area mulut, kemudian ditelan itu batal. Sama kayak balgam. Apa itu balgam? Riak itu nggak boleh ditelan, batal. Nelan riak batal. Ya, saya ingatkan dulu waktu SD saya diajarin, tapi sepertinya guru saya agak salah gitu. Nelan ludah itu enggak batal gitu. Nelan ludah itu enggak batal. Walaupun misalnya yang ditelan itu hijau-hijau, kalau yang hijau kan riak. Kan ya? Ya kan ya? Kalau yang hijau kan riak gitu ya, itu batal. Jadi kalau misalnya kapan tuh yang batal itu kalau sudah ada posisinya di mulut. Posisi ini kudu saya contohin. Kuat nih. Kuat. Riak tuh kuat. Jangan ditelan lagi tuh. Harus dilepehin. Ustaz, kadang-kadang saya riak di dalam sholat. Kadang-kadang saya ada riak di dalam sholat saya. Pas saya sholat ada riak. Itu bagaimana? Sedangkan posisi saya dalam keadaan puasa. Dalam keadaan sholat, ibu-ibu nelan riak batal. Karena apa? Segala sesuatu ya yang membatalkan puasa pasti membatalkan sholat. Pasti membatalkan sholat. Segala sesuatu yang membatalkan puasa pasti membatalkan sholat. Ya, nelan riak itu batal. Bagaimana posisinya? Kan ada mukena, ngapa malu sama mukena kita? Ngapain di mukena? Gak jadi masalah. Jorok daripada ibu batal. Ya, daripada ibu batal. Seperti itu. Ya, daripada bapak batal. Jadi kalau bisa
kalau mungkek atau muntah itu kadang-kadang kalau mungkek kita makan kenyang. Ya, terus coba ketelan kita. Ya, kalau masih posisinya ada di tenggorokan itu nggak batal. Tapi kalau posisinya sudah keluar ada di area rongga mulut, ini kan area rongga mulut kan ini nih, area rongga mulut itu batal. Kemudian tadi sedikit saya apa sih air liur ya, air liur, air ludah itu posisinya tadi kalau kalau misalnya ludah sendiri, kemudian yang kedua kalau misalnya ludahnya itu adalah ludah murni, kemudian yang ketiga kalau ludahnya masih di area mulut. Tapi kalau ludahnya udah keluar dari area mulut, misalnya udah kesini nih, disedot lagi dia, batal. Ya kan gitu ya, batal. Ini emang udah harus jeli. Masalah hukum memang harus jeli. Kemudian selanjutnya terkait masalah zakat fitrah. Kita zakat fitrah, zakat fitrah itu bikutul balad. Zakat fitrah itu dengan menggunakan makanan pokok di setiap negara. Ya, makanan pokok kita apa? Nasi kalau saya. Kalau saya nasi. Ibu-ibu beras berarti ibu-ibu sama kayak ayam. Ya. Kalau saya nasi, makanan pokok saya nasi. Ya. Ya. Nasi yang berasal dari beras. Nasi yang berasal dari beras. Kalau misalnya bolehkah misalnya kita ganti dengan gandum? Boleh. Kita ganti dengan gandum boleh. Syaratnya apa gantinya? Gantinya derajatnya harus yang lebih tinggi. Karena gandum itu derajatnya lebih tinggi daripada beras. Gandum itu derajatnya lebih tinggi daripada beras. Bolehkah kita ganti dengan korma? Nggak boleh. Karena derajat korma itu lebih rendah daripada beras. Ya. Jadi kalau misalnya kita pakai gandum, saya mau pakai zakat fitrah pakai gandum. Ya kan kita seliter gandum berapa harganya? Begitu ya. Seliter gandum berapa harga, saya mau pakai gandum apa? Lebih afdal pakai gandum. Karena Rasulullah pakai gandum. Ya. Kalau misalnya pakai beras, bagus pakai beras. Berapa jumlahnya? 3,5 liter. Ingat nih, patokannya itu adalah 3,5 liter. 3,5 liter itu adalah patokan minimal. Sebenarnya sih 3 liter 25 sih. 3 liter 15 atau 3 liter 25. Jadi kalau pengen mau zakat fitrah, nih, zakat fitrah itu bersihin badan kita. Jangan pelit-pelit buat bersihin badan kita, bersihin jiwa kita. Jiwa kita tuh dibersihin dengan zakat fitrah. Dan sedangkan zakat fitrah itu setahun sekali. Pak, zakat fitrah itu setahun. Jangan pelit. Ya, jangan pelit. 3,5 liter, 3,5 liter bisa. 4 liter. 4 liter, nggak usah pakai setengah-setengahnya. Saya juga kalau di setengah-setengahin hati sama bini sama laki saya, agak mau saya setengah hati itu lagi. Setengah hati itu bini. Agak mau kita kalau setengah hati gitu. Setengah liter udah. Ya. Takerin 4 liter. Kemudian berasnya, kalau pakai beras nih, berasnya beras yang sesuai dengan yang kita makan atau lebih. Kita biasa pakai beras 13.000. Lah, buat zakat fitrah nyari yang 10.000. Gitu ya. Jangan. Kita cari yang lebih tinggi daripada makanan beras kita. Kalau kita makan pakai beras 13.000, untuk zakat fitrah kita nyari beras yang 14.000 atau 15.000 gitu. Setahun sekali. Nanti kalau misalnya kalau Idul Adha kita zakat fitrah lagi nggak? Zakat fitrah lagi nggak kalau Idul Adha? Enggak. Kalau masuk tahun baru
Cuma